Bab 12 Nyonya Mervy yang asli dan palsu. Aku merasa seperti disambar petir ketika resepsionis yang sombong itu memanggil orang di belakangku sebagai Nyonya Mervy. Saya merasakan kemarahan meluap-luap dalam diri saya ketika saya menoleh untuk melihat bagaimana reaksi Ivana. Beraninya dia mondar-mandir di sini, memamerkan dan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Tatapanku dingin saat aku menoleh, berharap bisa melihat Ivana. Namun, yang mengejutkan saya, itu adalah Melanie. Pakaiannya cerah dan menarik perhatian saat rambut pirangnya tergerai di bahunya. Dia memakai riasan yang sangat indah, yang menambahkan sentuhan daya tarik pada wajahnya yang biasa-biasa saja. Melanie mendekat dengan anggun sambil tersenyum tenang. Ketika dia hendak berbicara, dia memperhatikan saya. Berbalik, kemarahanku terlihat jelas. Matanya membelalak kaget saat dia berdiri membeku, tidak mampu memproses kemunculanku yang tidak terduga. Aku hanya bisa menyeringai. Harus kuakui, Melanie lebih mirip Nyonya Mervy, sedangkan aku mirip seorang pengasuh anak. Meskipun saya tidak bisa berkata-kata, saya pikir pakaian membuat perbedaan besar dalam penampilan dan rumah sehari-hari saya. Pakaiannya memucat dibandingkan pakaian glamornya. Saya bertanya-tanya apakah Nyonya Mervy resepsionis yang dimaksud adalah Melanie. Jika ya, Melanie memang pernah melakukannya, dimanjakan sampai pada titik kecerobohan. Namun, resepsionis tidak menyadari reaksiku dan tetap tinggal fokus pada Melanie. Dia memandang Melanie, membeku karena terkejut, dan mencoba menenangkannya. Mrs. Mervy, tolong, tunggu. Aku menyela resepsionis dan bertatapan dengan Melanie sebelum beralih ke resepsionis lagi. Nyonya Mervy yang mana yang Anda maksud? Resepsionis itu menatapku dengan senyuman yang sedikit terkejut, namun matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Segera, setelah itu, dia dengan nada mencemooh memperkenalkan Melanie kepadaku. Ini adalah istri Tuan Matthew Mervy. Dia adalah presiden dari Tanung Corporation di lantai 10. Saya tidak bisa menahan tawa karena rasanya sangat memuaskan. Meskipun sikap Melanie menyebalkan, kemunculan Nyonya Mervy ini akhirnya membuatku bisa melepaskan rasa frustrasiku yang terpendam. Adik ipar saya tahu cara membuat keributan dan sangat ingin menjadi istri seseorang. Saya mengira Melanie sudah gila. Aku tertawa keras, menyebabkan beberapa orang menatapku dengan bingung. Mata mereka menunjukkan dengan jelas iklan oleh Pug Future, berpikir, sungguh gila. Saya mengukur Melanie lagi, dan saya pikir dia telah melampaui kesan saya yang biasa terhadapnya. Saya tidak pernah menyangka, dia bisa terlihat seperti manusia di depan umum. Nyonya Mervy, ya? Saya tidak bisa menahan tawa lagi. Baiklah. Nama belakangnya Mervy, tapi entah siapa, dia sudah menikah. Lalu aku menahan tawaku dan berbicara kepada resepsionis yang menghina itu. Sedikit profesionalisme tidak ada salahnya, nona muda. Kerjakan pekerjaan rumah Anda sebelum Anda membuka mulut. Setidaknya pastikan Anda mendapat informasi lengkap tentang hubungan orang lain sehingga Anda tidak mempermalukan diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Kata-kataku mengejutkan resepsionis. Senyum standar profesionalnya memudar, digantikan oleh tatapan dingin saat dia menatapku, bertanya. Apa maksudmu? 1. Izinkan aku memperkenalkannya padamu. Itu adalah adik perempuan Matthew Mervy. Ya, dia adalah biologisnya, saudari. Segera setelah itu, saya menatap semua orang yang hadir, termasuk Melanie. Lalu aku berbalik dan berjalan ke lift, meninggalkan sekelompok penonton yang tercengang. Aku melirik kembali ke arah kerumunan yang tercengang dan berkata kepada penjaga di pintu, "Buka." Aku tidak pernah begitu asertif, dan mau tidak mau aku mengutuk dalam hati atas keberanian beberapa orang.